Hai guys, balik lagi bareng gue Gina dan Ivana di Menjadi Scientist. Akhir-akhir ini gue makin sering nih denger banyak orang yang mau lanjut studi S3. Apalagi semakin banyak nih beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga semakin membuka peluang yang lebar untuk orang-orang melanjutkan studinya ke luar negeri. Apalagi umumnya beasiswa-beasiswa yang ditawarkan ini adalah beasiswa penuh. Jadi beasiswa ini tidak hanya akan membiayai biaya kuliah kalian saja, tetapi juga biaya akomodasi, biaya hidup, tiket perjalanan, biaya seminar, conference, biaya penelitian, hingga asuransi kesehatan. Karena mudahnya akses terhadap beasiswa yang menggiurkan ini, gak jarang orang-orang ingin melanjutkan studi S3 dengan motivasi yang salah. Nah, kalian harus hati-hati nih, karena motivasi yang salah itu nantinya akan mempersulit kalian sendiri, karena banyak sekali tantangan-tantangan yang kalian akan hadapi selama kalian S3 nanti. Memang sih, untuk melanjutkan studi S3 itu kalian gak perlu jadi orang yang jenius, misalnya kayak Albert Einstein atau Pak Habibie. Tapi satu hal yang pasti, kuliah S3 itu bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen dari kalian selama 3-5 tahun, dan itu bukan waktu yang sebentar. Menurut analisa statistik, ada hampir 50% mahasiswa S3 yang memutuskan untuk berhenti di tengah jalan atau drop out dengan alasan yang beragam. Ada juga nih satu penelitian dari Harvard University yang menyatakan bahwa ada 1 dari 10 mahasiswa S3 di top 6 university di Amerika yang pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri. Studi S3 itu sangat beda dengan S1. Gue masih ingat pas pertama gue memutuskan untuk kuliah S3, banyak banget yang reaksinya itu kayak, "Hah? Kuliah lagi? Emang gak bosen tuh belajar terus?" Bahkan sampai sekarang pun orang tua gue masih suka nanya, ujiannya gimana? Bisa gak ujiannya? Nilainya berapa? Itu membuat gue menjadi sadar bahwa orang kebanyakan berpikir studi S3 itu mirip-mirip aja sama studi S1 dan S2. Padahal jauh beda loh guys. Kayak kalau misalnya waktu S1 dan S2 itu kan semuanya jelas. Kita ikut ujiannya itu udah ada strukturnya. Intinya kita nurut-nurut aja lah sama dosennya, kemungkinan besar maka kita pasti bisa lulus. Sedangkan waktu S3, kamu akan mengerjakan proyek secara mandiri. Jadi S3 itu nggak ada ujian atau tugas yang sering diasosiasikan dengan dunia perkuliahan guys. Kamu akan mengerjakan proyek mandiri, dan itu belum ada orang di dunia ini yang sebelumnya pernah mengerjakan hal tersebut. Jadi kamu harus cari jalan keluar kamu sendiri ya, kalau nggak proyek kamu mandek gitu. Jadi teman-teman PhD yang lain pun, yang satu grup sama kamu pun, itu akan mengerjakan hal yang berbeda. So it's a lonely world guys. Kamu benar-benar semuanya itu tergantung kamunya lah gitu. Selain itu, nggak cuma kamu dituntut untuk menyelesaikan proyek mandiri kamu akan memiliki banyak tuntutan-tuntutan lain. Biasanya tuh ada kamu harus publikasi, kamu harus berkontribusi dalam konferensi, lalu beberapa supervisor juga akan meminta kamu untuk membimbing mahasiswa S1 dan S2, dan bahkan kadang-kadang supervisor itu minta kamu untuk membantu mencari dana penelitian lagi. Kenapa tuntutannya bisa banyak banget ya? Karena tuntutan-tuntutan yang tadi gue sebutin itu adalah tolak ukur keberhasilan suatu peneliti dan suatu universitas. Nah, jadinya hasil penelitian kamu itu akan dijadikan dasar untuk mendapatkan dana penelitian yang lebih lagi. Makanya kamu dituntut melakukan begitu banyak hal selama S3. Kalau kamu udah tahu semua tuntutan itu, gak heran kan kenapa mahasiswa S3 itu sangat diasosiasikan dengan stres dan depresi. Banyak banget penelitian yang udah menunjukkan tingkat depresi mahasiswa S3. So, untuk menyelesaikan studi S3, kamu butuh motivasi yang sangat kuat. Perbedaan selanjutnya adalah IPK yang bagus semasa kamu S1 atau S2 bukanlah jaminan. Seperti yang udah tadi kita jelasin sebelumnya, kalian itu adalah project manager dari project kalian sendiri. Banyak sekali skill-skill yang kalian butuhkan untuk survive selama S3 yang mungkin belum kalian siapkan waktu kalian S1 atau S2. Misalnya seperti kemampuan berpikir secara kritis, kemampuan problem solving, komunikasi secara oral maupun tertulis, kepemimpinan, manajemen proyek, dan yang paling sulit menurut gue itu adalah bagaimana cara memanage diri sendiri. Nilai dan pengalaman kamu selama PhD itu sangat ditentukan oleh supervisor kamu.
Dan tidak semua supervisor itu memiliki standar yang sama. Jadi nggak jarang mahasiswa S3 itu enggan mengutarakan perasaannya kepada supervisornya karena takut nilainya jelek atau mungkin nggak enak. Jadi ya akibatnya banyak mahasiswa yang jadinya depresi. Perbedaan selanjutnya adalah support system yang kita miliki selama S3 itu mungkin nggak sekuat support system yang kita dapatkan waktu kita S1 atau S2. Apalagi nih kalau kuliahnya di luar negeri, hidup sendiri, di tempat yang benar-benar asing untuk kita. Di saat S3, orang-orang di kampus itu umumnya cenderung individualis. Ditambah lagi mereka memiliki kultur yang sangat berbeda dari kalian. Jadi kalau kalian nggak bisa beradaptasi, kalian akan merasa sendiri dan mungkin terisolasi. Dan rasa terisolasi ini makin diperparah dengan adanya ekspektasi orang yang sangat tinggi terhadap mahasiswa S3. Kamu akan sering denger tuh orang-orang bilang, wow, kamu pasti pinter banget ya, karena kamu S3. Nah, hal inilah yang membuat orang mahasiswa S3 jadi makin takut untuk mengutarakan atau terbuka mengenai kesehatan mentalnya. Selain hal-hal tersebut, masih banyak sekali tantangan-tantangan yang umumnya dihadapi oleh mahasiswa S3, yang mungkin nanti kita bisa bahas di video berikutnya. Jadi, apa aja sih motivasi yang benar dan motivasi yang tidak dianjurkan untuk menempuh S3? Motivasi yang benar misalnya, pertama, kamu suka dengan tantangan dan kamu punya keingintahuan yang besar. Bonus kalau kamu bisa mendapatkan kesenangan jika kamu bisa memecahkan suatu masalah dan senang berpikir kritis. Nah, kalau misalnya kamu udah punya modal tadi itu, bisa dipastikan lah bahwa S3 kamu akan jalani dengan senang hati. Kedua, kalau kamu tertarik pada bidang spesifik tertentu dan ingin menjadi ahli dalam bidang tersebut. Jadi kamu mempunyai suatu passion dan pastikan itu bukanlah hanya sekedar casual interest. Maka kamu cocok untuk mengambil S3 pada bidang tersebut. Ketiga, kamu suka dengan lingkungan akademik. Lingkungan akademik itu berarti kamu suka fleksibilitas dan kamu suka kebebasan intelektual. Kamu juga tidak suka kerja yang monoton. Jadi saat kamu S3 itu kadang kamu nanti bakal kerja di lab, kadang kamu kerja ke lapangan untuk ambil data, kadang kamu perlu kerja di kantor untuk analisa. Pokoknya fleksibel dan kamu nggak masalah dengan itu. Itu berarti kamu cocok untuk S3. Dan terakhir, kamu ingin mempelajari skill-skill akademik. Misalnya kamu ingin mempelajari cara critical thinking, menyusun research metodologi, cara-cara berpikir kritis, itu semua adalah skill-skill akademik yang pasti kamu akan asah selama S3 kamu. Nah, apa aja sih alasan-alasan yang salah untuk melanjutkan S3? Pertama, karena disuruh orang tua atau ikut-ikutan temen. Nah, ini alasan yang salah banget. Karena nantinya kalian kok yang jalanin, bukan mereka. Dan kalian itu nggak bisa menyamakan diri kalian sama orang-orang lainnya, karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang memang punya passion untuk meneliti dan juga memiliki skill-skill yang diperlukan untuk survive selama S3. Atau ada juga nih orang yang nggak punya itu, tapi orangnya mudah beradaptasi dan persisten. Dan ada juga orang yang tidak kedua-duanya. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk S3, kalian harus identifikasi dulu kalian ini orang yang mana. Nah, ada baiknya kalian coba hubungi orang-orang yang sudah pernah atau sedang melanjutkan studi S3 untuk tahu apa aja sih yang dibutuhkan, bagaimana pengalaman-pengalaman mereka. Dan kalian tanya ke diri kalian sendiri, kalian itu bisa nggak menjalani itu semua. Alasan yang kedua nih, karena pengen gelar doktor, karena terkesan keren, gampang cari kerja, atau bisa digaji lebih tinggi. Nah, yang perlu kalian tahu, gelar dokter itu memang penting, tapi kalau kamu mau bekerja sebagai peneliti atau sebagai dosen, karena gelar dokter ini nanti akan menentukan kenaikan jabatan kalian atau akan sangat membantu ketika kalian mengajukan proposal untuk mendapatkan dana penelitian. Nah, kalau kalian lebih memilih untuk kerja di perusahaan, biasanya perusahaan itu akan lebih mengutamakan untuk melihat pengalaman kalian atau skill-skill yang kalian punyai, bukan gelar kamu. Karena dengan punya gelar doktor, kalian belum tentu nih punya skill-skill atau kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Malah lucunya, karena selama 3-5 tahun kamu S3, penelitian kamu itu kan nanti akan terfokus ke area yang lebih spesifik. Jadi, expertise kamu juga nanti akan semakin mengerucut. Jadi, dengan gelar PhD atau gelar doktor,
tidak akan membuat kamu lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Malah faktanya, 40% mahasiswa S3 tidak segera mendapatkan pekerjaan setelah mereka lulus. Perusahaan malah akan menganggap kamu overqualified. Nah, makanya kalau kamu tidak ingin bekerja sebagai konsultan, peneliti, ataupun dosen, dan memilih untuk bekerja di korporat atau perusahaan, lebih baik kamu spend waktu kamu untuk memperkaya CV kamu dengan pengalaman-pengalaman dan skill yang relevan, bukan dengan gelar S3. Kalau kamu ingin gaji yang tinggi selangit, jadilah seorang pengusaha. Jangan S3 kalau kamu cari S3 hanya untuk kabur dari pekerjaan kamu. Kalau kamu kabur dari pekerjaan kamu, mendingan cari kerjaan lain. Seperti yang tadi udah kami sampaikan, banyak banget tantangan saat S3 dan tingkat stresnya itu akan sangat tinggi kalau kamu tidak benar-benar passionate. Ini salah satu yang paling sering. Jangan S3 kalau kamu cuma mau jalan-jalan. FYI ya, kalau kamu lagi kerja di lab, jalan-jalan ke toilet aja tuh udah bagus. Oke? Jadi, dan kalau kamu mau menyelesaikan S3 kamu dengan baik dan tepat waktu, apalagi kan nanti kalau kamu misalnya apply beasiswa kan kamu harus tepat waktu. Itu kemungkinan besar tidak akan tercapai kalau kamu kerjaannya jalan-jalan terus. Kamu harus benar-benar fokus pada kerjaan kamu karena waktunya biasanya kepas gitu, kalau beasiswa. Dan yang terakhir, jangan S3 untuk cari jodoh. Jodoh itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kontrol. Nanti kalau misalnya udah jauh-jauh keluar negeri, S3-nya nggak beres, jodoh tak dapat pula. Bagaimana kalian kalau nanti stres, ya kan? Jadi jangan ya guys. Nah, itulah do on don't motivasi S3 menurut aku dan Dina. Misalnya kalian lagi S3 dan kalian punya tips-tips tambahan, langsung aja komen di bawah ini. Atau misalnya kalian ada pendapat lain, atau misalnya pertanyaan lain, langsung aja komen. Dan jangan lupa klik like dan subscribe dan bagikan video ini kalau kalian merasa bermanfaat. Makasih. Kalau kalian suka video kita, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya.